Saudari Andin dan Hana seperti saudara kembar. Wajah mereka persis sama, tetapi dia langsung mengenalinya, ini bukan Andin. Di bawah amarahnya, Hana menangis dan mengatakan kepadanya bahwa Andin tidak mau menikah dengannya, karena Andin sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dan dia telah tertutup dengan cinta pertamanya. Dia segera membawa orang kepercayaannya dan pergi ke dermaga. Dia menangkap Andin di dermaga dan berada di pelukan seorang pria dan keduanya berpelukan. Matanya langsung memerah, sebuah tinju mengenai pria itu, dan dia dengan paksa mengambilnya kembali. Malam itu, dia menolak, dia mengikatnya dan bertanya secara langsung. Di tahun-tahun itu, dia tidak patuh. Dia selalu punya cara untuk membuatnya patuh, dan perlahan dia menjadi takut dengan metodenya. Tapi dia selalu menangis di tempat tidurnya, dengan air mata di wajahnya, membuatnya marah dan tidak bahagia. Krishna membatasi matanya yang tampan dan menarik kembali semua ingatannya. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar, dan pintu ruang kerja segera dibuka. "Tuan, Nyonya." Pelayan di pintu menjadi kaku, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Pria berusia 50-an berdiri di dekat jendela dengan kemeja hitam, tampan dan mulia, sementara Hana yang terawat baik memeluknya erat dari belakang. Cahaya redup yang penuh dengan elemen ambigu, terutama bagi pria seusia ini, membuat wajah orang menjadi merah. Pelayan itu dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat lagi. Ketika seseorang menyela, Hana dengan enggan melepaskan Krishna, dan dia menatap pelayan itu dengan tidak senang. "Apa yang sangat bingung, kamu tidak mengerti aturannya?" Saat ini, suara manis dan lembut datang dari luar pintu. "Nyonya Mahendra, ini aku, jangan salahkan mereka." Aku bersikeras untuk menerobos. Pintu ruang kerja benar-benar terbuka, dan sosok Amelia yang cantik menembus garis pandangnya. "Amelia ada di sini, kenapa dia di sini?" Mata Hana berbinar. Beberapa pelayan menghentikan Amelia. "Tuan, Nyonya, maaf, kami sudah menahannya, tapi dia tetap ingin masuk." Krishna memandang Amelia, dan menjawab, "Tidak apa-apa, mundur." "Ya Pak." Semua pelayan mundur. Hana memandang Amelia di dekat pintu dan berkata, "Nona Wijaya, kamu begitu berani datang ke rumah Mahendra di malam hari?" Amelia benar-benar pemberani. Setelah keluar dari resepsi pribadi, dia seorang diri menabrak keluarga Mahendra. Tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota Makassar yang berani melakukan ini. Mata air cerah Amelia berkedip. Ada bintang di dalamnya, cerdas dan tenang. Dia berjalan dan masuk, menatap Hana dengan samar, dan kemudian matanya tertuju pada Krishna. "Aku mengambil kebebasan untuk terlambat. Aku di sini untuk mengganggu, bukan untukmu, tapi untuk Paman Mahendra." Hana berhenti sejenak, dan memandang Krishna. "Krishna, apakah kamu kenal dia?" Krishna tidak menjawab pertanyaan ini. Ekspresinya samar, melihat sikap tenang dan agung. Dia mengulurkan jarinya di sofa, dan dia berkata, "Nona Wijaya, silakan duduk." "Tidak, saya datang ke Paman Mahendra hari ini karena saya pergi ke kilang anggur pribadi dan melihat koleksi lukisan, jadi saya membawanya ke sini untuk dilihat Paman Mahendra." Hati Hana melonjak karena Amelia menyebut kata anggur pribadi dengan acuh tak acuh. Benar saja, alis Krishna terangkat sedikit dan dia menangkap maksudnya. "Mengapa Nona Wijaya pergi ke kilang anggur pribadi?" "Saya tidak tahu." Paman Mahendra bisa bertanya pada Nyonya Mahendra tentang pertanyaan ini. Amelia tersenyum. Hana benar-benar terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Amelia akan melakukan serangan balik secepat itu. Serangan baliknya sangat cepat sehingga dia mendatangi Krishna. Pada saat ini Hana merasakan garis pandang jatuh di wajahnya. Dia menoleh dan menatap mata sipit Krishna sedalam kolam dingin. Krishna menyipitkan matanya perlahan, tatapan tenang membuat kulit kepala Hana mati rasa.
Wajah Hana menjadi pucat, tangan dan kakinya dingin. Paman Mahendra, kerjasama kita di masa lalu sangat menyenangkan. Saya selalu menepati janji saya dan tidak pernah melewati batas. Saya harap kamu juga demikian. Jaga Nyonya Mahendramu dan biarkan dia tidak memprovokasi saya. Jika tidak, Paman Mahendra harus sangat jelas tentang saya. Jika seseorang berani menyerang kerabat dan teman di sekitarku, maka aku akan melakukan yang terbaik. Amelia berkata dengan kuat. Hana tercengang, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Amelia, tetapi seorang gadis berusia 20 tahun yang berani berbicara dengan Krishna. Reaksi Krishna juga sangat halus. Dia tidak marah sama sekali, tapi hanya mengangguk ringan. Nona Wijaya, tidak akan ada waktu lain. Itu bagus. Ngomong-ngomong, lukisan ini masih harus diberikan kepada Paman Mahendra untuk dilihat-lihat. Amelia menyerahkan gulungan di tangannya kepada Krishna. Krishna mengulurkan tangannya dan membukanya gulungan kertas itu. Hana secara alami melihatnya, matanya membelalak ngeri, dan dia menatap Amelia dengan kaget. Tidak cukup baginya untuk datang ke rumah Mahendra pada malam hari. Dia bahkan mengirim gulungan gambar Andin. Gadis ini sangat berani. Saat itu, Paman Mahendra membangun tinggi rumah Andin. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia akan cukup beruntung untuk melihat kecantikan pertama ibu kota Makassar yang menakjubkan dan anggun ini selama lebih dari 20 tahun. Gulungan gambar ini disimpan oleh pemilik kilang anggur pribadi. Mereka pasti penggemar kecantikan pertama ini. Mengatakan bahwa mata Amelia tertuju pada tubuh Hana. Dengan dua tangan di belakangnya, dia melihat ke atas dan ke bawah Hana, dan berkata, kecantikan pertama di ibu kota ada di sini. Tapi kenapa aku merasa Nyonya Mahendra tidak punya aura? Kau dan kecantikan pertama ibu kota Makassar terpisah puluhan ribu mil, bukankah mereka dua orang yang berbeda? Hana terkejut. Dia menatap Amelia dengan tidak percaya. Apa yang dia ketahui dan bagaimana dia tahu semua ini? Nyonya Mahendra, namamu Hana, dan kecantikan pertama ibu kota Makassar adalah Andin, kan? Amelia melanjutkan. Hana tiba-tiba terdiam dan memandang Amelia dengan ngeri. Faktanya, Amelia tahu banyak. Beberapa diceritakan oleh Henry, dan beberapa ditebak sendiri. Dia tersenyum melihat wajah Hana yang tiba-tiba pucat dan berkata, Paman Mahendra menikah dengan Andin. Akta nikah ini seharusnya atas nama Paman Mahendra dan Andin. Tapi saya tidak tahu apakah nama di akta nikah telah berubah menjadi Hana setelah Nyonya Mahendra menikah. Hana merasakan pisau menusuk jauh ke dalam hatinya, membuat luka yang dalam. Meskipun dia mahal seperti Nyonya Mahendra, dia dan Krishna tidak mendapatkan akta nikah. Sekarang nama Krishna dan Andin masih ada di akta nikah. Amelia telah menebak ini, hanya untuk memverifikasinya. Tetapi sekarang melihat penampilan Hana yang bingung, dia tahu bahwa dia benar. Amelia berjalan mendekati Hana selangkah demi selangkah. Kedua putri keluarga Aresta telah menjalani kehidupan transisi. Kamu pikir Andin adalah bayanganmu. Sebenarnya, bayangan sebenarnya adalah kamu. Selama bertahun-tahun, kamu hanyalah miliknya. Sebagai gantinya, kamu bahkan tidak memiliki status. Jika Andin kembali suatu hari nanti, semua yang kamu miliki sekarang akan kembali ke pemilik aslinya. Nyonya Mahendra, aku akan mengatakannya lagi, jangan memprovokasi aku lagi. Lain kali kamu akan berhati-hati dengan saya. Setelah berbicara, Amelia berbalik dan pergi. Dia pergi dari rumah keluarga Mahendra. Seluruh pribadi Hana sepertinya didorong ke dalam jurang. Tadi, kata-kata dan kalimat Hana menyodok titik sakitnya, membuatnya ketakutan, panik, dan terganggu. Pada awalnya, dia mengira Amelia hanyalah seorang gadis kecil yang akan sedikit berhati-hati, dan dia menyatakan perang dengannya dengan percaya diri, tanpa memperhatikannya.
Tetapi dia tidak berharap dia menjadi ganas, dan dia sama sekali bukan tanaman yang bagus. Dia tahu banyak, dia melihat melalui dirinya, dia mengerti apa yang dia takuti. Hana memandang Krishna, dan berkata, "Krishna, biarkan aku menjelaskan masalah ini." Krishna tidak menatapnya, tapi ke lukisan di tangannya, ke Andin di lukisan, apakah dia bersama Bhisma? Ya Krishna, saya menemukan bahwa Bhisma bersama Amelia ini, mereka berpelukan di jalan. Bhisma juga mengemudikan mobil ke Andalas untuk menemuinya. Bhisma adalah anak langit yang bangga. Dia memiliki penglihatan yang sangat tinggi, tetapi dia sangat tertipu. Saya, seorang ibu, harus menjaganya. Saya tidak suka gadis ini. Dia pasti tidak bisa menjadi menantu perempuanku. Saya hanya menginginkan Putri Dewi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.